Gimana? Udah sampai Mas tempatnya Mas? Ya. Energinya memang ada Mas. Terus Baunya masih sama-sama yang di toren tadi ya? ya, mungkin sih. Kalau mungkin kalau orang awam itu memang baunya tidak ada bau. Tapi kalau kita pekatkan batin kita, baunya itu agak anyir gitu Mas. Kebetulan kita dekat dengan rumah itu teman-teman. Ya. Yuk kameranya Kang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam. Kembali lagi di Syiar Jalanan. Langka Mandegi. Malam hari ini saya, Mas Diki Kiwarso dan kakaknya Mas Diki sedang berada di daerah apa ini namanya? Daerahnya Kiwarso? Bandung tapi kecamatannya lupa. Ya itu ya teman-teman ya. Tadi ngikutin map jadi nggak tahu nama-nama teh. Dimana kami dengan sengaja di WA sama salah satu sedulur dari Kaset Tim. Beliau mengutarakan tentang kejanggalan sakit yang diderita oleh istrinya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Istrinya sudah 4 tahun ini sering sakit-sakitan. Namun dicek ke dokter sakitnya tidak pernah satu titik saja. Katanya ada kena lambung, besoknya ganti kena ginjal, ada paru-paru. Intinya muter-muter terus. Dan yang terakhir kemarin itu perutnya membesar, badannya menguning. Jadi kalau ciri-cirinya seperti terkena sakit hepatitis atau bahasa kitanya liver ya, atau mungkin bahasa umumnya penyakit kuning ya, ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa disebut penyakit kuning? Karena kuku-kukunya itu pada menguning, terus mata yang bagian putih juga pada menguning, terus perutnya membesar teman-teman itu, dan nafasnya sesak tentunya. Nah, saya tujuannya ke sini coba mengecek, akhirnya ya saya rasa itu penyakit pada umumnya atau bisa bahasanya medis ya. Namun saya coba teliti lagi, memuteri rumahnya, saya menemukan sebuah energi lumayan besar itu berada di toren atau penampungan air di dalam rumahnya. Nah, penampungan air itu coba saya naiki dan saya melihat ternyata tidak ada barang apapun di dalam tower itu teman-teman. Toren itu ya. Dan saya coba tanya kepada beliaunya, beliau mengatakan iya, saya minum juga menggunakan air itu. Nah, akhirnya di situ saya mencoba lebih detail lagi, meneliti lagi. Hah, Dewe? Ini ada asap terus ada apa? Pusaran air di sini. Oh iya, nanti ya. Ternyata usut punya usut, air ini seperti air yang sudah dengan sengaja mungkin oleh manusia, di mana air ini diberikan energi dan dikonsumsi oleh yang meminumnya, dan akhirnya mengakibatkan sakit yang benar-benar nggak tahu sakitnya apa teman-teman. Nah, akhirnya saya mencoba tanya, airnya didapatkan dari mana, sumurnya ada di mana? Sumurnya ada di sini. Ada berapa rumah yang mengonsumsi sumur ini? Ada 4 rumah. Apakah 4 rumah itu terkena sakit semua? Dan setelah dicek ternyata sakitnya sama teman-teman. Perutnya membesar, badannya menguning, dan diagnosa dari dokter mengatakan hepatitis atau liver. Saking penasarannya saya mau mencoba untuk mengecek sumber air yang dikonsumsi oleh orang itu ya teman-teman. Nah, pusatnya ada di sini. Ini adalah sumur, mungkin sumur peninggalan, bersifat umum dan siapapun boleh mengonsumsinya. Nah, berada di sini. Dan sampai di sini setelah dicek gimana keluar kok energinya? Dasar Pusat Mas. Terpusat di sini teman-teman. Di sebelah sana ya? Iya, sebelah sini. Coba tak tarik ada asap terus ada putaran airnya nih. Namun sangat disayangkan, mungkin kita tidak bisa melakukan penyelesaian masalah di sumur ini.
kebetulan tadi beliaunya mengatakan ada bayi yang baru lahir 3 hari di rumah ini teman-teman ya. Saya hanya antisipasi takutnya nanti malah justru menyerang karena itu masih anak-anak, itu malah justru membahayakan ya. Kiwarso, tolong ambilkan 1 ember itu, kita bawa sampel airnya Pak ya. Ini aja nggak apa-apa, sama aja. Tapi sih gede banget kan? Hah? Gede banget. Dan langsung bayar apa? Itu ya teman-teman. Apakah air ini yang membuat mereka sakit? Apakah memang itu sakit murni medis atau mungkin cobaan dari Tuhan? Kita kuak malam hari ini di Sumur Bandung ini. Nah, bawa. Kita kasih jarak sekitar 200 meter lah dari bayi. Nah. Cek. Cek dulu. Ini apa? Sumur umum. Sumur umum ya? Tapi dari bangunannya itu lama katanya. Udah lama banget emang. Nah ini yang bayinya itu mas rumahnya. Yang ini ya? Kita kasih jarak 200 meter Bayu. Nanti kita melakukan observasi. Santai mas. Teman-teman kita minggir dulu. Sini ikutin saya. Bismillah. Baik teman-teman, ini kita coba interaksi terlebih dahulu dengan airnya. Semoga kita bisa menarik ya, energi yang ada di air ini. Ada apa ini? Kenapa kau menarik saya ke tempat ini dengan menggunakan perantara air itu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Siapa kau sebenarnya? Ada maksud dan tujuan apa? Saya merasakan kehadiranmu di dalam sumur itu. Iya, memang saya bertempat tinggal di situ. Dan saya merasakan kau mengikuti air itu kemanapun. Dan saya ingin menanyakan sesuatu hal kepadamu. Apa sebenarnya tujuanmu? Saya hanya bertempat tinggal di situ. Kau yang bertempat tinggal di situ. Kau yakin? Siapa kau sebenarnya? Nama saya Gana. Saya dari Banyumas. Pada urusan apa? Kau bertanya-tanya seperti itu kepada saya. Bukankah kita tidak saling kenal? Bukankah kita tidak saling tahu satu sama lainnya? Dengan ini mukanya kita jadi saling mengenal. Saya tidak mau berkenalan denganmu. Kenapa banyak yang sakit ketika meminum air ini? Hebat. Hebat. Ternyata kau memiliki pengetahuan
yang lebih tinggi dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Sepintar apapun kau menyembunyikan sesuatu kebusukan, namanya bau, sulit untuk disembunyikan. Karena bau itu mengikuti angin, dan angin itu mengandung oksigen. Oksigen itu dihirup oleh manusia dan makhluk hidup lainnya tentunya. Lalu, apa yang kau mau dengan adanya kau mengundang saya, kau menarik saya, dan berbicara denganmu? Apa yang kalian inginkan? Ya maksudnya apa? Apakah ada kaitannya dengan sakit itu? Ya jelas, Nah, kan itu gampang. saya yang membuat siapapun yang meminum air itu merasakan kesakitan. Memangnya salah mereka apa ya? Kau bertanya pada saya salah mereka apa? Tentunya. Dengan adanya kau ikut campur, kau tahu semua permasalahan ini. Seharusnya kau itu sudah tahu terlebih dahulu. Ya saya tidak tahu, makanya yang saya tahu ada orang sakit lebih dari 3 orang, dan setelah saya telusuri semuanya air minumnya dari sumur itu. Sebenarnya saya hanya mengincar satu keluarga, tapi yang terjadi banyak keluarga yang meminum air itu. Ya sudah, itu sebagai rezeki saya. Kau mencelakai orang, kau malah bilang rezeki. Ya, jelas. Di sini saya mendapatkan tugas. Di sini saya mendapatkan kewajiban. Karena saya dibayar untuk membuat keluarga itu terluka. Ya, saya dibayar untuk satu keluarga. Tapi yang saya dapatkan untuk banyak keluarga. Berarti di sini itu adalah sebuah rezeki yang saya dapatkan. Kau dibayar. Apa tujuan yang membayarmu? Bosmu itu tujuannya apa? Di sini kau tidak berhak untuk menyalahkan. Di sini kau tidak berhak untuk bertanya apa tujuan dari bos saya, dari majikan saya. Dia manusia bukan? Ya jelas. Kau tahu, jika dicubit itu sakit, kenapa harus dicubit? Seharusnya kau lontarkan kata-kata itu terhadap manusia yang kau bantu, bukan kepada saya. Jelaskan segamblang-gamblangnya lah. Biar saya gamblang, maksudnya bingung penjelasanmu. Baiklah. Perlu kau ketahui, majikan saya memiliki rasa sakit hati terhadap Asep. Ya, saya tahu. Ya, terus Di situ, Asep selalu menutup rezeki dari majikan saya. Dan Asep memiliki dendam. Dengan cara untuk menutup kesehatannya. tunggu dulu. Menutup rezeki gimana? Sedangkan rezeki udah ada yang ngatur. Gitu loh. Kita hidup di dunia ini sama-sama mencari nafkah untuk keluarga masing-masing. Majikan saya memiliki lahan, persawahan untuk ditanami. Akan tetapi, Asep di setiap tahunnya, di setiap pekerjaan baru, penanaman baru, Asep selalu menggeserkan batas hak yang dia punya. Dan selalu melebihkan, mengambil hak batas dari majikan saya. Maksudnya menggeserkan perbatasan tanah. Nah, bagaimana tidak sakit hati? Bagaimana majikan saya tidak memiliki rasa benci terhadap Asep? Sedangkan di situ adalah ladang untuk mencari nafkah, ladang untuk menghidupi keluarganya masing-masing. Dan juga ketika aliran air itu dialirkan,
Asep selalu menutup jalan agar aliran itu tidak masuk ke ladangnya. Ya sudah, di situ Asep melakukan hal itu dengan cara menutup rezeki majikan saya. Dan majikan saya menginginkan menutup kesehatan keluarganya. Kau tidak perlu menyalahkan majikan saya. Yang perlu kalian salahkan itu adalah orang yang sedang kau bantu. Orang yang berdosa tapi tidak pernah menyadari apa yang dia lakukan. Kalau perihal itu kan saya tidak tahu. Makanya dengan penjelasanmu saya jadi tahu. Seperti ini, Tuan. Ya. Sesuatu yang paling berharga, yang paling mahal di dalam kehidupan apa sih? Saya tanya. Bukan harta. Mungkin banyak sekali mereka memiliki harta banyak. Namun, kalau tidak sehat buat apa? Seharusnya kau ucapkan itu kepada manusia yang kau tolong, bukan kepada saya. Ya makanya di sini kita datangnya saya justru memecahkan permasalahan itu. Nih, Tuan, ya. Seperti ini saja. Kita ambil jalur tengah, nanti saya yang berbicara dengan Pak Asep untuk mengukur kembali dari sesuai surat sertifikat tanah itu sendiri, nanti diukur ya bagian haknya juraganmu dan bagian haknya si Pak Asep. Nah nanti setelah ukuran itu benar-benar beres, terserah itu mau dikasih beton atau kasih apa biar tidak terjadi kayak gini lagi. Nah setelah itu kau menghentikan sesuatu yang menyakitkan. Lagi pula yang kena itu bukan Pak Asep doang gitu loh. Hei manusia, kau memiliki otak untuk berpikir. Saya tidak ada hak di dalam semua perbincangan yang ingin kau lakukan. Oh ya wis. Yang perlu kau lakukan itu seharusnya Asep datang sujud di hadapan majikan saya untuk meminta maaf dan bertekuk lutut. Ya wis. Perihal saya, jika memang majikan saya memerintahkan saya untuk berhenti, akan saya lakukan selagi majikan saya menuruti perjanjian untuk penghentian perjanjian apa yang sudah saya lakukan. Ya wis, jika memang seperti itu nanti saya ngobrol dengan Pak Asep. Terima kasih atas informasinya. Perihal manusia lain, keluarga lain yang terkena imbas dari apa yang saya lakukan, itu bukan salah saya. Apa itu pesawahan semua? Apa Ya. sama daerah sini? Nah, Baiklah, jika seperti itu. Saya ucapkan terima kasih atas informasinya. jadi manusia, janganlah selalu ikut campur dalam urusan orang lain. Karena siapapun yang kau bantu itu tidak semuanya memang tulus padamu. Saya tidak memikirkan hal itu. Yang terpenting saya membantu. Saya tidak pernah memandang siapa yang saya bantu. Jangan sampai kau menyesal dengan adanya kau membantu manusia lain. Saya tidak pernah menyesal dengan kata-kata membantu. Dan saya tidak akan pernah menyesal setelah saya membantu dan saya disakiti. Saya tidak akan pernah menyesal. Nah, itu urusan kalian. Yang terpenting saya sudah mendapatkan banyak. Apalagi banyak keluarga yang sudah meminum obat. Ya sudah, sampai jumpa. Urus saja urusan kalian. Baik, teman-teman. Mungkin nanti namanya Detik. Namanya di sensor itu. Nah, nggak apa-apa sih, Asep kan banyak. Intinya setelah kita selidiki ada yang kurang pas di garisnya ya teman-teman ya. Itu mengandung pelajaran untuk kita semua.
jika memang jenengan memiliki bisnis, memiliki usaha, berusahalah sejujur-jujurnya. Karena kita tidak tahu lawan kita nanti akan sakit hati dan berbuat sesuatu hal yang jauh lebih menyakitkan. Ya, itu pesannya teman-teman ya. Jangankan tanah, terkadang gara-gara makanan saja bisa sakit hati. Itu lagi menggeser batas tanah. Yang barang kelihatan, makanan kelihatan, ucapan yang nggak kelihatan pun menyakitkan. Itu teman-teman pelajarannya. Ya mungkin nanti akan saya obrolkan lebih eksklusif lagi dengan beliau Pak Asep. Nanti mungkin akan ada pertemuan Pak Asep dengan bosnya makhluk tadi. Tentunya tidak boleh di video. Itu alasan kenapa siar jalanan selalu disembunyikan videonya, karena banyak sekali mengandung nama baik yang harus kita jaga selalu. Ya mohon maaf ya teman-teman, apakah siar jalanan tidak pernah jalan? Kita jalan terus. Hari ini kemarin saya di Cikampek, terus di Tobat, Jakarta Selatan juga, kita ke Bandung, dan insya Allah besok kita akan ke Tegal, dan setelah kita Tegal kita baru pulang. Itu teman-teman ya. Tapi mungkin karena ini sumur dan tidak berada di rumah, saya putuskan untuk di video nggak apa-apa. Yang terpenting tidak ada orangnya juga ya Mas. Nah, permasalahan kan jelaskan teman-teman. Kebanyakan kita tidak menyadari apa yang telah kita berbuat itu menyakiti orang. Ya. Jadi tidak semata-mata orang menyakiti kita itu tanda sebab. Mungkin lebih baiknya kita introspeksi diri terlebih dahulu sebelum kita menangis mengeluh dengan adanya sebuah cobaan dan masalah yang menghinggap ke diri kita. Karena S3 itu penting ya kok. Apa? Sadar diri, sadar posisi, sadar Rai. Gitu teman-teman ya. Doakan semoga permasalahan ini cepat selesai, dan buat panjenengan semua yang mungkin lagi dirundung masalah, barangkali tim kasih bisa memecahkan masalah itu. Tentunya masalah yang berkaitan dengan dunia lain, bukan permasalahan hutang piutang. Ada kemarin gimana so? Gimana? Saya diundang sama Mas Diki berdua, katanya jangan satu tim. Ya siap. Saya butuhnya Mas Gana sama Mas Diki sampai datang ke sana. Mas, saya memiliki hutang 3 miliar, tolong dibantu tarikan uang goib. Ya Allah. Kalau emang ada, Kalau ada saya mau tuh. Mas, aku tanya juga banyak Mas, tarikan lah Mas. Loh. Ini yang salah teman-teman. Kita bukan spesialis tukang tarik uang goib, tukang pengganda uang, bukan. Kami hanya membantu mungkin masalah yang tidak terpecahkan di dalam dunia kita. Kebetulan saya masih dikasih kepercayaan sama Gusti Allah, bisa menguak hal ini ya, alhamdulillah saya syukuri bisa membantu banyak orang. Terima kasih teman-teman. Saya akan datang ke rumahnya Pak Asep untuk membicarakan hal ini. Dan tolong jangan cari tahu Pak Asep itu siapa sebenarnya. betul. Karena menutup aib orang jauh lebih baik ya. Ya mau? Jangan sering ngumbai aib orang. Saya nggak pernah. Satu lagi, kalau kita dapat masalah atau kita dibenci orang, kita jangan menyalahkan orang itu dulu, tapi kita lihat kita sudah berbuat apa kepada orang. Tutup kok. Dek, tutup yang cantik tutupnya. Oke, terima kasih teman-teman untuk syiar jalanan. Semoga teman-teman di sana sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, Amin. rezeki mengalir terus tanpa henti. Amin. Cukup sekian. Aduh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar jalan.